Tidak sedikit kreator yang mengatakan Korea sedang tidak baik-baik saja. Efek dari perang di beberapa wilayah internasional, efek perdagangan global, perang tarif antara Amerika dan China, dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Lantas seperti apa sih sebenarnya situasi di Korea Selatan sendiri? Simak videonya, dicari di channel bersama saya Didi Dermayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur PMI dimanapun Anda berada, buat kamu calon pekerja migran Indonesia yang baru saja menentukan nasib untuk melangkah menjadi pekerja migran Indonesia khususnya di Korea Selatan, yang barangkali sudah belajar jauh-jauh hari ya, belajar kosakata, belajar baca Hangul, belajar lain sebagainya pokoknya, atau mungkin kamu sudah ada di kolom roster ya, yang menantikan SLC, menantikan kontrak kerja, atau bahkan sedang proses menunggu visa terbit ya. Perlu diketahui kalau di Korea Selatan sendiri memang sedang tidak baik-baik saja. Sebelumnya Didi mohon maaf ya, karena lama Didi tidak buat video karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Sekarang juga masih ada sedikit kurang enak kalau dibikin ngomong, dibikin ini agak kurang lancar, jadi seperti ini, masih batuk-batuk teman-teman. Jadi mohon maaf sebelumnya jika pertanyaan atau komentar teman-teman belum direspon, belum dibalas. Didi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pertama kesibukan, dan di dalam kesibukan itu Didi ada sedikit penyakit. Jadi karena Didi itu kerja di kulkas ya, kebanyakan bolak-balik kulkas, dingin, minus, dan di situ mempengaruhi kekebalan tubuh, dan akhirnya drop beberapa hari walaupun itu sambil kerja ya. Dan ya efeknya ya ini, Didi nggak bisa memanage waktu untuk konten gitu, untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Oke. Dan beberapa hari ini Didi melihat di platform media sosial, entah itu FB, TikTok, YouTube, dan lainnya, Instagram juga ya, banyak yang mengeluhkan kalau di Korea Selatan itu lagi tidak baik-baik saja dari berbagai macam segi ya. Pertama, jika kita melihat berita-berita di kanal televisi lokal Korea Selatan atau di kanal YouTube newsnya, kanal YouTube berita Korea Selatan, itu banyak sekali penangkapan-penangkapan secara besar-besaran pekerja swasta ya, pekerja ilegal di Korea Selatan. Nah, memang semenjak pengumuman awal tahun kemarin dan 77 hari mendatang ini akan diadakan razia besar-besaran oleh pihak imigrasi Korea Selatan. Namun bukan hanya itu ya, bukan hanya itu yang penyebab utamanya. Seperti di awal yang dikatakan tadi ya, ada faktor ekstern, faktor internasional seperti perang di Gaza, perang di Ukraina, terus juga perang tarif antara Amerika dan China. Ini sangat-sangat berpengaruh dengan kondisi perekonomian di Korea Selatan. Jelas banyak pabrik yang sepi, banyak pengurangan karyawan, banyak sajang-sajang yang beralih menggunakan tenaga AI atau robot ya, dengan melakukan efisiensi. Yang dulunya pabrik itu menggunakan banyak orang, sekarang lebih memangkas sedikit orang. Jadi dulunya katakanlah satu mesin unit itu dikerjakan oleh 4 orang atau sampai 5 orang lah. Nah, sekarang hanya dikerjakan, diawasi oleh 2 orang saja. Jelas di sini memangkas beberapa pekerja. Nah, peluang untuk kita pekerja migran dari berbagai macam negara, khususnya dari Indonesia pun akan sedikit, teman-teman. Begitupun dengan sektor-sektor yang sekarang itu dibuka oleh HRD Korea, dan di Indonesia sendiri Kemen P2MI mengadakan ujian-ujian bidang servis 1, servis 2, bahkan wacananya ada perhutanan, ada juga perkebunan dan pertanian, yang itu juga masih belum jelas arahnya kemana ya. Terus masalah servis itu setahu Didi ya, mohon maaf kalau salah, setahu Didi tahun ini baru pecah telur 1. Tahun kemarin memang agak banyak, 3-5 orang. Nah, untuk tahun ini baru pecah telur 1 orang mendapatkan SLC. Itu pun ya mengeluh setelah dilihat itu di akun TikToknya, sering membuat video kalau dia sering mengeluh sepi di kerjaan. Satu hari itu hanya kerja 2-4 jam saja. Nah, jika kita melihat dari UMR Korea Selatan sekarang itu per jamnya hanya dibayar 10.000 sekian ya. Jadi katakanlah kita dibikin rata 10.000. Nah, kalau misalkan cuma kerja 4 jam, berarti satu hari 40.000 dong.
Kalau misalkan banternya nih, biasanya satu hari katakanlah bisa kerja sampai 6 jam atau 8 jam. Teman-teman bisa hitung sendiri, dalam satu hari mendapatkan berapa puluh ribu ya, atau bahkan mungkin 100.000 lah katakanlah per hari. Tapi ketika sepi, sektor servis ini ya, khususnya servis yang di restoran, atau ya ini berbicara di restoran ya tadi ya. Nah, kalau di hotel mungkin beda lagi. Kalau di hotel kita mengacu ke sektor apa, PMI servis perhotelan yang tahun kemarin yang 3 orang yang dikeluarkan itu. Nah, sekarang ini teman-teman, bukan hanya di sektor manufaktur, servis 1, servis 2, shipbuilding ya. Bahkan di fishing pun ini bisa dikatakan terdampak ya. Entah ya secara langsung ataupun tidak, fishing ini padahal merupakan penopang nomor satu lah, nomor wahid lah. Katakanlah semua semua warga masyarakat Korea Selatan ini mengkonsumsi ikan, makan ikan gitu. Entah langsung ataupun tidak, itu makan ikan. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin nggak suka ikan, tapi sadar atau tidak, di kuah odeng, di kuah sup di Korea Selatan itu ada kaldu melci. Jadi di situ ada namanya kaldu ikan. Nah, itu secara tidak langsung semuanya mengkonsumsi, atau bahkan odengnya sendiri ya, yang sudah menjadi olahan, rata-rata di Korea Selatan itu mengkonsumsi ikan. Nah, sedangkan di sini ya mungkin daya beli atau mungkin juga di sini ya dari segi penghasilan, yang dulunya orang Korea bisa menghasilkan beberapa satu bulan itu bergaji stabil antara 5 juta sampai 7 juta, bahkan ada yang puluhan juta kan. Nah, karena mungkin faktor sepi, pengurangan pekerja asing juga, akhirnya kan pekerja Korea juga mungkin ada imbasnya, yang tadinya lemburnya banyak jadi minim. Namun ini hanya analisa Didi ya. Jadi mohon maaf kalau salah. Ini hanya analisa saya gitu. Kalau misalkan itu ada pengaruhnya gitu loh dengan berbagai macam sektor di Korea Selatan ini. Nah, seperti teman-teman ketahui, di tahun ini juga musim agak bergeser ya. Yang tadinya bulan 3 itu sudah mulai musim penggarapan, mau musim tanam, tapi tahun ini belum ada sama sekali traktor turun di belakang pabrik. Di belakang pabrik saya, tempat saya bekerja maksudnya ya. Nanti ada yang komen lagi, punya pabrik katanya. Bukan begitu maksudnya. Di tempat saya bekerja, di belakangnya itu ada sawah. Kalau tahun kemarin sudah diairi, sudah di traktor turun. Nah, tahun ini belum. Secara iklim juga kayaknya mundur ya. Ini mundur kayak musim dingin pun masih lebih terasa ya. Baru 1 minggu ini benar-benar panas di Korea Selatan. Kalau minggu-minggu kemarinnya masih agak dingin, tapi sekarang ini benar-benar sudah hangat. Nah, baru sekarang ini terhitung 3 hari ya, irigasi di belakang juga baru dialirkan. Nah, ini terlihat dari musim. Belum lagi dari peluang-peluang yang lain, teman-teman. Kalau misalkan kita berkaca ke peluangnya servis, peluangnya sektor perhutanan, itu sangat minim ya, sangat minim sekali. Ini bukan memutus atau mengecilkan harapan teman-teman calon pekerja migran Indonesia yang masih di Indonesia, yang masih mau berproses. Akan tetapi ya, untuk menjadikan gambaran saja bahwasanya teman-teman sebelum mendaftar pun ada tulisan notice besar ya, lulus belum tentu berangkat ya. Jadi lulus ujian NPS topik, entah itu topik 1 bahasa maupun skill test sudah lulus semua. Nah, itu belum tentu jaminan berangkat. Bahkan sudah dapat SLC pun itu bukan jaminan berangkat. Ada banyak yang sudah dapat SLC di cancel dan sampai putus harapan tidak berangkat lagi ke Korea Selatan. Itu banyak sekali contoh kasusnya. Ini hanya untuk gambaran saja, bukan mengecilkan mental teman-teman, tapi sekali lagi Korea Selatan sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi untuk perjuangannya semakin giat lagi belajarnya. Kalau memang ya tahun ini sedang tidak baik-baik saja, semoga tahun depan ada peluang ya. Walaupun fishing kemarin cuma 2.200 diambil, tapi ya semoga teman-teman yang melihat video ini salah satunya bisa menjadi yang terpilih untuk bekerja ke Korea Selatan ya. Nah, terus juga ada satu hal yang mau disampaikan di video ini. Hati-hati juga untuk teman-teman yang mau berangkat melalui P2P ya. Pastikan teman-teman menanyakan terlebih dahulu ke customer service Kemen P2MI atau datang ke BP3MI di daerah teman-teman, menanyakan tentang keabsahan izin dari LPK atau agent yang teman-teman daftar. Sebelum mendaftar ya, sebelum mengeluarkan uang. Jadi wajib teman-teman melacak terlebih dahulu. Ini bukan untuk menjustifikasi sebuah lembaga atau juga agent, tapi untuk memberikan rasa aman, kewaspadaan calon pekerja migran Indonesia agar terbebas dari tindak perdagangan manusia atau TPPO ya. Jadi agar kita sama-sama enak, sama-sama aman kayak gitu. Nah, jadi untuk pengelola LPK, untuk agensi-agensi P2P juga biasanya mencantumkan nomor izin.
ini loh nomor izinnya gitu loh. Biasanya kalau misalkan dia sudah berizin memang sudah legal, dia nggak bakalan takut kayak gitu ya. Jadi no problem. Nah, selain dari persaingan dari G2G dan P2P, Korea Selatan juga tidak baik-baik sajanya karena banyaknya ya teman-teman yang mungkin salah satunya kamu ya, malas ikut program G2G karena waktunya lama, terus malas ikut P2P karena bayarnya gede, duitnya besar. Nah, katanya sih cepet 3 sampai 6 bulan, tapi nyatanya sampai bertahun-tahun, ya kan? Itu, jadi teman-teman banyak menggunakan jalan pintas pakai visa turis, masuknya ke Jeju, ujung-ujungnya nyangkut di imigrasi. Nah, ini perlu diwaspadai teman-teman ya. Jadi bukan, mungkin ini akan diserang sama agent-agent visa-visa travel nih. Bukan. Jadi visa travel itu sah-sah saja, tapi untuk teman-teman yang mau ke Korea Selatan dengan niatan ya masuknya pakai visa turis tapi nyangkut untuk bekerja, nah ini salah gitu loh. Kalau memang mau wisata ya wisata. Nah, tapi kalau misalkan mau beberapa hari di sini, ada kebutuhan mendadak, ibaratnya nyambi arbaitan kerja di ladang di Jeju gitu kan. Pastikan teman-teman itu memenuhi persyaratan gitu loh. Memenuhi persyaratan gitu loh. Persyaratannya apa saja, terus mau tinggal di Koreanya berapa lama, mau destinasi wisatanya di mana aja, nginepnya di mana aja, kayak gitu. Jadi terus juga ada tiket balik ke Indonesianya kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman kayak beli kucing dalam karung, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke Jeju, ditahan di imigrasi Jeju ya. Oke, oke, sekian dulu video dari Didi. Ini untuk mengasah kembali suara yang beberapa hari ini tersendat karena batuk pilek. Namanya manusia teman-teman ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang masih setia subscribe bersama Cari di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI bisa.